Lewat channel ini, saya bernama Imade Hastina akan berbagi ilmu perpindahan panas konduksi kepada Anda. Segmen video ini menyajikan ulasan singkat energi dan analisis perpindahan panas. Adapun tujuan pembelajaran pada segmen video ini adalah dapat menerapkan metode analisis perpindahan panas pada masalah termal dalam kehidupan. Sebuah objek yang jadi perhatian kita disebut sebagai sistem. Sistem dibatasi dengan garis putus-putus. Nah, di sini diberi simbol garis putus-putus merah. Di luar sistem disebut sebagai lingkungan. Ini surrounding istilah Inggrisnya, lingkungan. Nah, ini Anda perhatikan gambar ini. Jadi sistem ini ada akumulasi energi. Bisa jadi sistem ini ada pembangkit energi, ada interaksi dengan lingkungan, ini energi masuk, ada energi keluar. Nah, dari hubungan ini, penerapan konservasi energi, maka kita bisa tuliskan bahwa energi yang masuk ditambah pembangkit energi dalam sistem ini dikurang energi yang keluar atau E dot out, maka sama dengan perubahan energi pada sistem ini, E dot st, storage. Jadi di permukaan atur ini, permukaan fenomena ini ada aliran masuk dan aliran keluar. Nah, pembangkitan panas ataupun akumulasi perubahan sistem ini merupakan fenomena volumetrik dalam sistem ini, sedangkan ini berkontakan dengan lingkungan. Nah, konservasi energi untuk sistem terbuka melibatkan perpindahan panas dan massa. Pada sistem ini ada transport energi internal, energi kinetik, energi potensial yang masuk dan keluar dari sistem. Nah, istilah kerja, nah ini kita dapat bagi atas dalam dua kontribusi, yaitu kerja aliran yang terasosiasi dengan gaya tekanan kali volume jenis di sini, spesifik volume, dan kerja yang dilakukan oleh sistem. Nah, dengan demikian untuk persamaan energi aliran, nah kita bisa tuliskan dalam formasi ini yang dikurung dalam kotak ini. Jadi sini ada energi dalam, energi karena aliran, energi kinetik, energi potensial, persatuan kali m dot, jadi persatuan waktu jadinya, laju. Nah, di sini juga ada aliran massa keluar, energi dalam, aliran, kinetik, potensial, tambah dengan catatan bahwa Q itu masuk ke sistem dan kerja yang dihasilkan oleh sistem, sehingga ini ada minus W, ini sama dengan 0. Nah, itu ya tergantung konveksi di sini. Jadi artinya Q-nya ini masuk karena positif, W ini keluar dari sistem. Nah, Anda ingat bahwa m dot itu sama dengan massa jenis kali kecepatan kali dengan luas. Nah, kalau V dot, jadi ini volumetric flow rate. Nah, itu massa m dot dibagi rho, atau kecepatan kali luas. Nah, permukaan atur
merupakan permukaan yang memisahkan antara sistem dengan lingkungan. Sistem dengan lingkungan dan menjadi bagian ketertarikan kita dalam kita menganalisis sesuatu. Nah ini, misalnya kita ingin analisis laju panas konduksi lewat ini, permukaan atur ini, nanti laju panas itu akan terurai atas dua, ada radiasi dan ada juga konveksi. Nah, dengan demikian kita bisa hubung balik ke persamaan energi tadi. Jadi di sini tidak ada pembangkitan panas, tidak ada energi yang disimpan karena ini adalah bidang, jadi masanya 0. Maka sehingga kita bisa tuliskan jadi sini, adik konduksi dikurang konveksi dikurang radiasi sama dengan 0. Nah, bagaimana penerapan hukum konservasi energi? Nah, ini jadi kita harus bisa mendefinisikan volume atur yang mendekati dengan sistem yang kita analisis, yang mendekati benar sesuai dengan. Dari situ kita bisa inikan dengan control surface, permukaan atur yang kita ini simulkan dengan ada garis putus-putus. Nah, setelah itu baru kita inikan basis waktunya. Apa laju misalkan, laju yang mana berubah dengan waktu atau transient atau steady. Nah, dari situ kita inikan proses energi yang relevan yang harus diidentifikasi. Nah, ini apa? Ada radiasi, ada konveksi. Nah, itu harus bisa diidentifikasi. Dan setiap proses itu harus digambarkan dalam volume atur dengan simbol tanda panah yang sesuai. Nah, persamaan konservasi harus kemudian dituliskan dan pernyataan dalam laju yang sesuai juga harus diskusikan untuk suku-suku yang relevan dalam persamaan. Nah, jadi dalam analisis untuk perpindahan panas, ya mulailah kita dengan apa yang diketahui. Nah, dari kita suatu masalah itu kita harus lihat apa yang diketahui. Kalau ada soal itu ya masalah lah ringkasannya. Apa yang diketahui, berikutnya apa yang ingin dicari. Find apa yang ingin dicari. Terus yang ketiga, kita mulai bisa menggambarkan secara skematik sistem tersebut, masalah tersebut dengan data-data yang juga telah diketahui. Nah, ini jadi akan memudahkan atau meningkatkan pemahaman Anda terhadap masalah sambil menggambar ini. Baru dari situ lebih mendalam lagi untuk kita lihat pendekatan apa yang kita bisa ambil yang akurat, misalkan pendekatan atau dan juga ya secara engineering ya kita ingin pekerjaan kita simple tapi hasilnya akurat. Jadi perlu model, engineering model lah atau istilahnya ini assumption. Nah, dari situ baru masuk ke langkah 5 ya dari data yang ada, nanti kebutuhan untuk kita berikutnya analisis kita udah mulai pikirkan dengan mencari data-data sifat baik sifat transport ataupun sifat termodinamika yang dibutuhkan dalam analisis. Nah, baru ke langkah 6 masuk analisis. Analisis ya kita menghitung hukum apa yang digunakan yang sesuai, yang beralasan untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita selesaikan. Baru dari situ memberi comment terhadap hasil. Itu ini. Jadi apa hasilnya? Apa yang Anda peroleh? Nah, dengan mengikuti metode ini
akan membantu sikap Anda dan kepercayaan Anda dalam menyelesaikan masalah-masalah engineering sudah tentu. Nah, ini contoh raja energi pada permukaan. Jadi diketahui, apa yang diketahui? Misalkan diketahui temperatur permukaan dalam dari kulit atau ini bagian lemak, lapisan lemak dengan ketebalan tertentu, sifat kuantitas termalnya tertentu, dari tahu emisivitas, luas permukaan, juga kondisi ambien. Nah, dari situ kita ingin tentukan temperatur permukaan kulit dan juga laju kerugian panas untuk orang yang berada di udara, untuk orang yang berada di air. Nah, itu jadi ini dari model ini. Jadi kita buat skematik, nah sehingga kita bisa buat model seperti ini. Ini lapisan kulit permukaan atur, ini bodinya, ini nilai K di sini berapa, yang reasonable atau datanya diketahui. Kalau kita realnya mungkin data ya harus cari sendiri. Kalau masa exercise untuk latihan soal ya kalau ada data ya kita memanfaatkan, kalau tidak ya harus kita cari. Nah, ini tentang sifat permukaan, emisitas, temperaturnya berapa. Nah, ini ada panas, laju panas, radiasi dan konveksi. Nah, di sini konduksi. Nah, ini diwakili oleh lingkung. Nah, ini fluida. Fluida ini ada sifat-sifatnya. Kalau udara mungkin A-nya rendah 2, kalau air bisa 200. Nah, ini akan ngepek kepada yang ingin dicari adalah temperatur ini berapa jadinya. Ya, sudah tentu kalau di air ya bisa lebih rendah kan. Nah, inilah contoh bagaimana mengimplementasikan metode tersebut. Ini kita baru nyampe pada skematik. Nah, dari situ lanjutlah ke asumsi-asumsi kondisi tunak, terus perpindahan panas satu dimensi konduksi lewat kulit. Nah, bagaimana nilai termal, kuantitas termal, bagaimana pertukaran radiasinya, terus sifat-sifat air cair itu bisa kita ini dengan opak misalkan. Nah, juga batting switch. Nah, ini peralatan ini yang tidak efek pada rugi panas di tubuh. Kayak ini air kan mandi orangnya misalkan. Pas mandi itu kan lihat gimana efeknya. Nah, bagaimana radiasi matahari misalkan dari luar, apa kita analisis anggap ada masuk atau tidak. Nah, ini disimpulkan, diabaikan. Misalkan ini masih asumsi yang masih sangat penyederhanaan. Nah, ini termasuk tubuhnya dianggap penuh. Nah, ini contoh bagaimana menurunkan asumsi-asumsi. Nah, sudah tentu ketika kita nulis ini harus sesuai dengan yang atau reasonable untuk masalah tersebut. Kalau untuk soal ujian ya sesuai dengan ini yang diinginkan oleh soal ujian. Nah, ini baru masuk ke analisis, kita terapkan ini persamaan tadi, raca energi. Nah, ini masuk konversi radiasi. Nah, ini kita masukkan lebih detail ini, sehingga dari sini balance selesaikan dengan kondisi T-sur sama dengan tata, hingga dapatlah temperatur kulit permukaan skin itu dah hubungan ini. Nah, ini tinggal masukkan data-data teknis yang telah diketahui data, baru situ kita key ya kita bisa hitung karena T-nya udah tahu TS kan ya, sehingga kita bisa peroleh. Nah, untuk cairan juga lakukan hal yang sama, temperatur, nanti key-nya berapa. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Sampai ketemu pada video-video kami yang lain.